Hai guys, kami kelompok Praktika Sistem Informasi Manajemen kelas BM6 semester 6 IBTPI yang terdiri dari Reni Patresia Silitonga, NIM 1921220, Rahmat Hakim, NIM 1921207, Liana Ruti Veronica, NIM 1921218, Diki Chandra, NIM 1921183, dan Yohana Pasaribu, NIM 1921202. Nah, di kesempatan kali ini, dalam materi Praktika Sistem Informasi Manajemen, kami diberi kesempatan untuk membahas apa itu ERP, serta bagaimana cara mengoperasikan ERP melalui situs website Odoo. Enterprise Resource Planning atau yang sering disebut dengan ERP adalah aplikasi yang mengotomatisasi proses bisnis. Dengan menggunakan ERP, penggunanya akan mendapatkan wawasan dan kontrol internal pendataan di database pusat yang mengumpulkan masukan dari departemen termasuk akuntansi, manufaktur, rantai pasokan, penjualan, pemasaran, dan sumber daya manusia. ERP sendiri terdiri dari project management, penjualan atau sales, website, manufaktur, warehouse, serta manajemen keuangan. Project management yaitu bentuk usaha yang dilakukan perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Dalam menyusun dan mengerjakan sebuah proyek, tidak akan lepas dari proses perencanaan budgeting, waktu, serta tasking. Project management sendiri mempunyai 5 tujuan, yaitu mencapai goals perusahaan, merancang dan mengerjakan proyek tanpa masalah, meningkatkan produktivitas SDM perusahaan, mencari dan memanfaatkan peluang, dan yang terakhir mempererat komunikasi dan kesatuan karyawan. Project management sendiri memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama waktu atau time, di mana seberapa lama durasi yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua yaitu biaya atau cost, di mana mengenai jumlah pengeluaran yang perlu disiapkan dalam pengerjaannya. Yang ketiga yaitu scope, merujuk pada segala kemungkinan, perubahan, ataupun inovasi yang bisa saja muncul di tengah menyelesaikan proses pengelolaan. Dan yang terakhir yaitu kualitas atau quality, adalah standar atau parameter proyek itu sendiri. Penjualan. Sales sangat penting dalam inventarisasi dan sistem manajemen, di mana sales akan memberikan informasi apakah produk tersedia beserta jumlahnya kepada customer. Hal tersebut membantu bagian processing dalam melakukan perkiraan pembelian. Melalui penggunaan aplikasi, manajemen sales atau sales management dapat dilakukan lebih baik dengan mengotomatisasi pesanan pembelian, mengolah pesanan pembelian dari berbagai sumber, baik dari aplikasi mobile maupun situs web, integrasi dengan sistem dan departemen lain, memperoleh laporan analitik untuk melihat kinerja sales keseluruhan tim maupun individu. Website Odoo adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Odoo menawarkan banyak rangkaian modul bisnis terintegrasi, Customer Relationship Management atau CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen project, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Odoo juga dapat berintegrasi dengan sistem lain, termasuk memproses pembayaran dan sistem pengiriman eksternal seperti Amazon, eBay, UPS, FitX, dan QuickBooks. Selanjutnya manufaktur. Manajemen sistem dalam manufaktur terdiri dari 2 konsep. Yang pertama konsep manajemen dan yang kedua konsep sistem manufaktur. Suatu sistem manufaktur mengkonversi input yang berasal dari pemasok menjadi output untuk digunakan oleh pelanggan. Sedangkan manajemen sistem manufaktur yaitu memproses sistem informasi yang berasal dari sistem manufaktur, pelanggan,
dan lingkungan melalui proses manajemen untuk menjadi keputusan atau tindakan manajemen guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sistem manufaktur tersebut. Lanjut, warehouse. Warehouse Management System atau sistem manajemen pergudangan adalah bagian utama dari modul Enterprise Resource Planning (ERP) yang terdapat pada manajemen rantai pasokan yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Sistem ini memiliki tujuan utama, yaitu mengontrol proses yang terjadi di dalam gudang secara keseluruhan, mulai dari proses pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pergerakan, serta pengambilan atau picking. Pengetahuan dasar tentang warehouse management sistem tersebut yaitu proses masuk, tata letak, dan sleuthing, memilih, pengepakan, pengiriman, mengelola pengembalian. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan akan sangat berdampak pada setiap departemen perusahaan. Mengapa demikian? Dengan tidak adanya sistem ERP yang modern, perusahaan pastinya akan lebih bergantung pada perangkat lunak independen di setiap departemen. Hal ini tentunya dapat menyebabkan miskomunikasi setiap kali perusahaan atau lebih yang saling bekerja sama. ERP modul finance telah dapat membantu memudahkan komunikasi antara setiap area bisnis saat menangani masalah keuangan bersama. Nah, umumnya software ERP untuk UMKM dikembangkan dengan pelayanan yang cukup simpel, seperti pada fiturnya yang tak terlalu banyak dan tak terlalu rumit. Bukan karena pelit, tapi memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelaku bisnis UMKM. Fasilitas atau pelayanan yang ditawarkan tersebut seperti pencatatan database pegawai, pemasok dan pelanggan, pencatatan database persediaan barang dagang dan inventaris, penjualan dan pembelian, jurnal umum, kas dan bank, buku besar dan laporan keuangan, serta password pengamanan database yang dimiliki oleh setiap perusahaan.
kali ini kita akan membahas tutor cara membuat invoice di Odoo. Pertama, kalian harus memilih aplikasi faktur di situs Odoo dan kemudian akan muncul seperti ini. Yang pertama kalian isi adalah customer-nya. Yang kedua itu isi tanggal. Kita isi tanggal hari ini sama pembayarannya. Pembayarannya kita pilih 15 hari aja. Oke, sudah sih kita pilih customer-nya ini. Oke, siap, save and close. Terus kita save. Nah, udah jadi foto kita tinggal pilih ini. Kita pilih invoice. Kita menggunakan PDF. Ini invoice pertama kita. Gampang dan sesimpel itu cara menggunakan aplikasi Odoo. Oke, sekian, terima kasih. Nah, dari pembahasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, sistem ERP sangat bermanfaat untuk mengordinasikan urusan bisnis dengan departemen internal ataupun dengan vendor pihak ketiga. Sistem ERP mudah diakses dari perangkat seluler loh, sehingga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk saling berinteraksi dengan pelanggan dan klien dimanapun mereka berada. Perencanaan sumber daya perusahaan akan menggunakan database terpusat untuk berbagi proses bisnis guna mengurangi tenaga kerja manual dan menyederhanakan alur kerja bisnis yang ada, serta memanfaatkan teknologi di era zaman globalisasi sekarang loh. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya guys.